244. Ashifa begitu baik dan perhatian kepada Shira. Di mana Ashifa menemani Shira makan. Tadinya Ashifa ingin menyuapi Shira. Namun Shira menolak yang takut merepotkan Ashifa. Dan Shira yang duduk yang makan sendiri dan Ashifa menunggunya makan. Memang Rafa tidak akan marah. Jika kamu menungguiku di sini. Tanya Shira sembari mengunyah makanannya. Marah? Kenapa harus marah? Ashifa bertanya heran. Aku tahu Ashifa sangat banyak tidak menyukaiku dan mungkin juga akan marah dengan istrinya yang mengurusi orang yang jahat kepadanya, ucap Shira. Ya ampun Shira, kamu ini bicara apa? Siapa yang jahat? Kamu tidak pernah jahat kepadaku dan justru kamu dan keluarga kamu banyak membantuku, ucap Ashifa. Aku pernah mendorongmu Ashifa, berkata kasar kepadamu dan apalagi namanya jika itu tidak jahat dan belum lagi aku mengganggu keluargamu dengan hadir dalam kehidupan Dedi, ucap Shira yang mengakui kesalahannya. Astagfirullah Shira, aku tidak pernah berpikiran seperti itu dan apa yang terjadi dengan kamu dan Kak Dedi itu sudah takdir dan kejadian waktu itu. Pasti itu hanya karena kamu yang emosi. Jadi jangan dipikirkan, sungguh aku tidak berpikir apa-apa, ucap Ashifa. Kamu baik sekali Ashifa, ucap Shira. Semua manusia itu dasarnya baik dan kamu juga baik dan semua orang pernah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang sempurna Shira, ucap Ashifa yang sangat bijak dan begitu lembut bicara kepada Shira. Kamu makan lagi ya, jangan memikirkan hal lain. Jika sekarang kamu belum mendapat tempat di hati keluarga barumu, percayalah sebentar lagi kamu akan mendapatkan tempat itu, ucap Ashifa yang memberikan semangat. Shira mengangguk mungkin masih sedikit lega. Karena ada yang memanusiakan di antara semua orang yang membencinya. Drat. Tiba-tiba ponsel Shira berdering dan Shira mengambil dari atas nakas. Namun wajah Shira tampak begitu terkejut saat melihat layar ponselnya dan sampai-sampai tangannya bergetar dan tidak mengangkat panggilan yang sejak tadi berdering itu. Tidak diangkat, tanya Ashifa yang membuat Shira kaget. Oh ini hanya dari sales saja, sahut Shira gugup dan Ashifa hanya mengangguk saja yang juga tidak peduli dengan siapa yang menelepon. Suara ponsel itu mati dan Shira tiba-tiba mendapat pesan. Jangan menghindari teleponku. Jika kau tidak secepatnya mengirimku uang yang aku minta, aku akan menyebar video itu, tulis pesan itu membuat tangan Shira semakin bergetar dan wajahnya tampak ketakutan. Ashifa memperhatikan apa yang terjadi pada Shira yang seperti ada sesuatu. Shira kamu baik-baik aja, tanya Ashifa yang membuat Shira kaget kembali. Namun kali ini Shira tidak menjawab sama sekali dan menarik tangan Ashifa memegangnya sangat kuat yang sepertinya sangat ketakutan dan Ashifa jadi panik dengan tangan Shira yang begitu dingin. Kamu kenapa Shira? Tanya Ashifa. Aku tidak tahu Ashifa harus bicara pada siapa. Tetapi aku sangat takut, ucap Shira. Kamu tenang dulu, apa yang kamu takutkan? Di sini ada aku. Kamu tenang ya, Ashifa berusaha untuk menenangkan Shira dan memberi Shira minum. Jangan takut, kamu sebenarnya kenapa? Maaf Shira, bukannya aku mau ikut campur tetapi aku melihat kamu yang seperti ini membuatku merasa ada sesuatu yang terjadi pada kamu, ucap Ashifa yang sangat peka dengan melihat saja bagaimana Ashifa. Ada apa Shira? Tanya Ashifa. Dengan tangan yang bergetar Shira memberikan ponselnya kepada Ashifa dan Ashifa langsung mengambilnya. Ashifa terkejut melihat pesan yang diterima Shira. Astagfirullahaladzim, apa ini Shira, siapa yang mengirimnya? Tanya Ashifa yang begitu shock dengan melihat pesan itu. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Aku mempercayakan semua ini pada kamu, ucap Shira yang tidak tahu kenapa dia hanya percaya pada Ashifa. Memang ada apa Shira? Tanya Ashifa. Anak yang aku kandung memang bukan anak Dedi, ucap Shira dengan takut-takut bicara. Ashifa mungkin sudah menduga hal itu. Namun tetap aja dia kaget mendengar pengakuan dari Shira. Aku melakukan semua ini, karena sudah tidak tahu lagi harus berpikir apa. Aku takut sama papa dan mama dan aku tidak bisa mengatakan sebenarnya kepada mereka dan aku melibatkan Dedi dalam urusan ini, ucap Shira yang berbicara terbata-bata yang jujur pada Ashifa. Lalu siapa ayah dari janin yang kamu kandung? Tanya Ashifa. Aku tidak mengenalnya. Sebelum papa mengundang kalian ke desa, aku diperkosa, ucap Shira dengan air matanya yang jatuh.
Astagfirullah, lirik Ashifa yang langsung memeluk Shira dengan erat yang memberikan kekuatan pada Shira. Saat itu mobilku mogok di jalan dan tiba-tiba ada pria yang baru aku temui dan dia modus untuk membantuku dan ternyata hal buruk itu terjadi. Di mana aku diperkosa. Hidupku hancur saat itu dan tidak berani mengatakan apa-apa kepada orang tuaku. Tetapi aku mencoba menerima nasib itu. Dan mencoba untuk menutupinya untuk menjaga hubunganku dengan Abian. Tetapi ternyata takdir berkata lain dan Kak Abian menikah dengan Z. Aku semakin rapuh, putus asa dan bingung. Aku takut tidak ada yang menerimaku dan aku berusaha untuk kembali merebut hati Abian. Namun juga sia-sia dan Abian memilih Z. Aku mencoba untuk ikhlas dengan semua itu. Namun siapa sangka aku hamil dan lebih parahnya orang yang memperkosaku telah mencari keuntungan yang memiliki videoku dan dia memerasku dengan ancaman akan menyebar video itu. Aku sudah merasa tidak punya kehidupan lagi dan sudah putus asa yang ingin mengakhiri hidupku. Namun di saat itu muncul dan aku mengatakan kepadanya jika aku hamil dan hanya mengatakan orang yang menggamiliku tidak mau bertanggung jawab. Dia empati kepadaku dan berjanji bertanggung jawab. Namun lagi-lagi semuanya berubah dan aku terpaksa melakukan semua ini. Shira menjelaskan apa yang terjadi kepadanya dengan penuh air mata yang masih tetap dipeluk Ashifa. Ashifa yang mendengar kisah pilu itu juga meneteskan air mata. Ashifa juga mencoba untuk tenang dan melepas pelukannya dari Shira dengan memegang kedua bahu Shira. Dan kamu sudah sering memberi uang pada pria itu? Tanya Ashifa. Iya, aku sudah sering melakukannya dan aku sudah mengeluarkan banyak tabunganku dan papa dan mama tidak tahu semua ini. Aku juga bingung dan tidak bisa berkata apa-apa lagi dan dia sekarang memerasku lagi. Karena aku belum memberinya uang. Jelas Shira. Kita harus lapor polisi, ucap Ashifa. Tidak Ashifa, jika lapor polisi semua orang akan tahu yang sebenarnya dan mama dan papa pasti akan marah. Aku takut semua itu terjadi, ucap Shira. Tetapi tidak mungkin Shira kamu menanggung semua ini sendiri. Kak Dedi juga harus tahu masalah ini, ucap Ashifa. Ashifa aku mohon tolong jangan sekarang. Aku takut, ucap Shira. Ashifa kembali memeluk Shira untuk menenangkan Shira. Dia sangat tahu apa yang terjadi pada Shira pasti sangat tidak mudah. Bersambung 245. Setelah pulang dari rumah sakit Ashifa dilanda kebingungan. Ashifa yang berada di dalam kamarnya yang terlihat gelisah. Bagaimana tidak gelisah? Dia baru saja menceritakan kisah pilu Shira masalah anak yang dikandungnya. Sebagai seorang wanita, jelas Ashifa begitu simpatik. Dan apalagi Shira mendapat teror dengan memeras Shira dan masalah yang paling besar. Shira merahasiakan semua ini. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin membiarkan masalah ini terus berlanjut. Kasihan juga Shira ya Allah, batin Ashifa dengan wajah paniknya. Ceklek, pintu kamar itu terbuka dan ternyata Rafa yang masuk ke dalam kamar. Kamu kenapa sayang? Tanya Rafa yang melihat istrinya itu tidak baik-baik saja. Kak Rafa, sahut Ashifa yang menghampiri Rafa. Ada apa sayang? Tanya Rafa melihat wajah panik sang istri. Ashifa bingung Kak Rafa, ucap Ashifa. Bingung kenapa? Tanya Rafa heran dengan istrinya tersebut. Rafa yang adanya panik dengan istrinya yang seperti itu dan membuat Rafa memegang tangan Ashifa dan membawa Ashifa duduk di pinggir ranjang. Ada apa sayang? Apa yang kamu pikirkan dan membuat kamu bingung? Tanya Rafa dengan mencoba untuk menenangkan sang istri. Kak Rafa, Ashifa punya satu rahasia. Ini tidak boleh diberitahu. Tetapi Ashifa tidak mungkin menyembunyikannya, ucap Ashifa. Rafa mengkerutkan dahinya yang penuh dengan kebingungan yang tidak mengerti apa yang dimaksud sang istri. Maksud kamu apa sayang? Tanya Rafa heran. Ashifa takut dosa jika menyampaikannya karena Ashifa sudah janji tidak akan memberitahu siapa-siapa. Tetapi Ashifa juga takut dosa jika tidak memberitahu Kak Rafa, ucap Ashifa. Rafa menghela napasnya dengan penuh kebingungan. Jadi kamu ada rahasia dengan seseorang? Tebak Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Tapi kamu tahu kan merahasiakan sesuatu dari suami itu tidak boleh dan itu bisa berdosa yang jatuhnya menjadi bohong, ucap Rafa. Iya Kak Rafa, Ashifa tahu, ucap Ashifa dengan menundukkan kepalanya.
Jadi sekarang bagaimana? Mau menceritakannya atau tidak? Tanya Rafa yang membuat Ashifa masih diam yang penuh dengan kebingungan yang apakah harus menceritakan apa tidak. Bagaimana sayang? Tanya Rafa. Tapi untuk sementara kita berdua saja ya yang tahu terlebih dahulu, ucap Ashifa. Baiklah sayang, ucap Rafa yang penting mendengar cerita sang istri dulu. Kak Rafa ini mengenai Shira, ucap Ashifa. Ada apa dengan Shira? Tanya Rafa heran. Yang ternyata anak yang dikandung Shira bukan anak Kak Abian, ucap Rafa. Kamu serius? Tanya Rafa dengan wajah terkejutnya. Iya Kak Rafa, jawab Ashifa. Bukannya dugaan ini sebelumnya kamu pernah mengatakannya? Tanya Rafa. Iya Kak, tetapi ini bukan dugaan lagi tetapi ini sebenarnya karena Shira. Ashifa pun menceritakan semua kepada suaminya atas apa yang terjadi pada Shira. Rafa mendengarkan semua yang diceritakan sang istri pasti wajah Rafa begitu terkejut saat mendengar semua itu yang benar-benar tidak pernah terduga olehnya. Shira sendiri yang menceritakan semuanya kepada Ashifa, ucap Ashifa yang selesai menjelaskan pada Rafa. Dan Dedi tidak tahu semua ini. Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Lalu siapa orang yang memerasnya dan bukankah seharusnya Shira menceritakan semuanya termasuk kepada orang tuanya apalagi Padanu itu pengacara dan seharusnya dia bisa menangani masalah ini, ucap Rafa. Seperti yang Ashifa katakan tadi Kak Rafa. Kalau Shira tidak berani menceritakannya pada orang tuanya dan juga cerita awalnya juga tidak sama saat dia menceritakan pada Kak Dedi. Makanya Kak Dedi mau menikahi Shira, ucap Ashifa. Ashifa Dedi yang harus tahu masalah besar seperti ini. Perkara masalah anak di kandungan Shira. Mungkin Dedi sudah tahu itu bukan anaknya. Tetapi dia tidak tahu jika Shira diperas dan juga mendapat ancaman belakangan ini dan masalah ini yang adanya hanya akan membahayakan Shira saja dan apalagi dia juga sedang mengandung, ucap Rafa. Itu yang Ashifa pikirkan Kak. Makanya Ashifa bertukar pikiran dengan Kak Rafa, ucap Ashifa. Ya sudah sayang kamu jangan memikirkan masalah itu. Nanti kita pikirkan solusinya bagaimana. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan ya, ucap Rafa yang mencoba menenangkan istrinya itu. Kak Rafa, kita sudah tahu masalah ini. Kita seharusnya membantu Shira bukan, ucap Ashifa. Iya sayang, kita akan membantunya untuk keluar dari masalah ini, ucap Rafa yang membawa Ashifa ke pelukannya. Ashifa sangat lega dengan bercerita kepada suaminya dia bisa sedikit tenang dan bisa mendapatkan solusi. Namun tetap dia akan merasa bersalah pada Shira. Karena tidak menepati janji yang sebelumnya Ashifa janji tidak akan memberitahu siapa-siapa tentang masalah itu. Shira akhirnya pulang ke rumah setelah dirawat 2 hari di rumah sakit. Kamu istirahatlah Shira jangan melakukan hal aneh lagi. Orang-orang bisa berpikiran buruk tentang keluarga ini nanti. Di sini ada pembantu dan kamu bisa minta tolong pada pembantu, ucap Willow yang sangat ketus. Iya mah, jawab Shira yang mana pembantu membantu Shira untuk menaiki anak tangga. Dedi yang juga ada di sana hanya diam dan dia juga ingin pergi. Tunggu sebentar Dedi, sahut Willow yang membuat langkah Dedi terhenti. Ada apa mah? Tanya Dedi. Pernikahan ini juga pilihan kamu. Jadi kamu seharusnya bertanggung jawab dengan pernikahan ini, ucap Willow. Iya, sahut Dedi dengan suara datarnya dan Dedi langsung pergi meninggalkan tempat itu. Lulu dan Roni saling melihat dan mereka sama-sama pergi yang mereka juga ingin beristirahat. Karena sudah malam juga, Shira yang berada di kamar yang sedang menelpon. Aku mohon kamu jangan lakukan itu. Aku akan minta waktu beberapa hari. Saat ini aku sedang tidak punya uang, ucap Shira dengan suara bergetar yang sedang menelpon. Aku tidak butuh alasanmu, cepat kirim, sahut pria yang menelpon itu yang membuat Shira semakin ketakutan. Bruk, pintu kamar tiba-tiba dibuka yang membuat Shira kaget dan handphone yang di telinganya langsung jatuh karena saking terkejutnya. Halo, halo, suara pria itu terdengar pada ponsel Shira. Dedi yang di dalam kamar itu melihat ke arah ponsel Shira yang layarnya masih hidup dan Shira semakin panik dengan ketakutan saat Dedi yang mendengar suara orang tersebut. Kau tidak mendengarku? Sentak pria itu membuat Shira langsung berjongkok dan buru-buru mengambil handphonenya dan Shira langsung mematikannya yang terlihat Shira begitu penuh dengan ketakutan dan Dedi melihatnya dengan penuh curiga.
Siapa itu? Tanya Dedi. Dek, suara jantung Shira semakin kencang berdetak saat mendengar pertanyaan itu yang sangat mengejutkan untuk Shira. Tidak tahu apa yang harus dijawabnya. Bersambung. 246. Shira masih terdiam dengan wajahnya yang ketakutan bahkan begitu pucat saat mendengar pertanyaan itu dan Dedi memang terlihat begitu penasaran. Apalagi mendengar suara laki-laki dari telepon itu. Kamu kenapa diam dan tidak menjawabku? Tanya Dedi dengan penuh kecurigaannya. Oh tidak, ini bukan siapa-siapa, jawab Shira yang terlihat begitu gugup dan penuh dengan ketakutan. Aku garis bawah aku mau ke kamar mandi dulu, ucap Shira yang langsung pergi meninggalkan tempat itu dan buru-buru memasuki kamar mandi yang membuat Dedi kebingungan. Apa yang disembunyikannya? Batin Dedi yang sejak awal sudah mencurigai Shira dan wajar jika mencurigai Shira. Shira yang berada di kamar mandi menghela napasnya yang naik turun yang masih memegang handphonenya. Untung saja Dedi tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi. Jika dia tahu aku bisa gawat, batin Shira yang penuh dengan ketakutan dengan memegang dadanya yang terasa begitu sesak dengan mengatur napasnya berkali-kali. Lalu bagaimana dengan nasibku selanjutnya? Bagaimana dengan aku yang harus secepatnya mengirim uang itu untuknya? Jika aku tidak mengirimnya, dia akan menyebar foto-foto itu, batin Shira yang penuh dengan ketakutan. Serba salah baginya menyembunyikan semua ini hanya akan menyulitkan dirinya sendiri. Karena dia tidak punya uang untuk membayar pria yang sudah beberapa kali memerasnya. Z yang berada di kamarnya yang sedang menyisir rambutnya yang siap-siap hendak tidur. Seperti biasa sebelum tidur, Z masih berada di rumah orang tuanya karena suaminya belum pulang dari perjalanan bisnis. Makanya Z masih di rumah orang tuanya. Tok 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 tok. Iya sebentar, ucap Z menyemprotkan parfum pada bajunya dan setelah itu langsung berjalan menuju pintu untuk membuka pintu pastinya. Ceklek. Pintu yang terbuka dengan tangan Z yang masih memegang kenopi pintu yang membuat Z terkejut saat melihat pria yang berdiri di depannya itu. Kak Abian, pekik Z yang begitu terkejut dengan suaminya yang sudah pulang. Assalamualaikum, sapa Abian yang tersenyum manis. Kak Abian, lirik Z yang merasa sangat bahagianya dan langsung jinjit memeluk Abian sampai kelapa Abian tertunduk dengan lehernya yang ditarik Z sampai ke bawah karena pelukan Z yang sangat kuat. Kakak kenapa tidak memberitahu Z kalau pulang, ucap Z dengan kesalnya. Bukannya menjawab salam malah marah. Sahut Abian yang mengusap-usap punggung istrinya itu. Z melonggarkan pelukannya dan melihat suaminya itu. Kak Abian kok pulang tiba-tiba? Tanya Z dengan wajah cemberutnya. Surprise untuk kamu, jawab Abian dengan santai dan tersenyum. Kesal Z dan Abian kembali memeluk istrinya itu. Kelihatannya sangat merindukanku, goda Abian dengan memeluk erat istrinya itu. Memang Kak Abian tidak? Tanya Z. Sangat, aku sangat merindukanmu, jawab Abian dan Z tersenyum mendengarnya. Z melepaskan pelukan itu yang dengan tiba-tiba langsung mencium pipi Abian yang membuat Abian terkejut dengan tindakan Z. Hei, kita belum masuk kamar sudah main cium-cium aja. Bagaimana kalau mama dan papa tiba-tiba lewat, ucap Abian. Makanya ayo cepat masuk. Z langsung menarik tangan suaminya itu dan Abian hanya bisa senyum-senyum dengan istrinya yang kelewatan rindunya kepadanya. Z tidak lupa juga menutup pintu dan setibanya di dalam kamar Z berdiri di hadapan Abian. Kak Abian pasti capek, mau istirahat, mau makan atau mau mandi dulu? Tanya Z dengan cepat. Aku mau kamu, sahut Abian dengan menatap istrinya. Z serius? Sahut Z yang malah malu sendiri dengan tingkah suaminya itu. Padahal dia senang aja kalau dibilang seperti itu. Ya sudah Z, aku mau mandi dulu. Tetapi setelah mandi aku benar-benar mau kamu kan aku sangat merindukan kamu, apalagi saat aku pulang disambut dengan cantik dan wangi seperti ini, ucap Abian menggoda istrinya dengan memegang pipi istrinya itu. Kak Abian Z jadi malu jadinya. Ya sudah Kak Abian mandi deh. Sahut Z dengan wajahnya yang merah merona. Tapi setelah ini boleh kan? Tanya Abian dengan kode-kode pada Z. Iya, sahut Z yang tersenyum salah tingkah yang pasti tahulah apa yang diinginkan suaminya itu. Abian mengedipkan sebelah matanya dan mencium lembut kening Z. Aku mandi dulu. Ucap Abian yang meninggalkan Z yang membuat Z tersenyum saja.
Namun setelah kepergian suaminya, Ze menghela napasnya perlahan ke depan dengan memegang dadanya yang jantungnya berdebar kencang. Rasa lelah Abian dari luar negeri tiba di bandara dan sampai ke rumah mertuanya sudah terbayarkan dengan menghabiskan malam dengan romantis bersama istrinya, sekalian keduanya yang sama-sama melepas kerinduan mereka. Pasangan suami istri itu yang berada di atas ranjang yang selesai melakukan aktivitas itu yang tanpa busana dengan tertutupi selimut. Di mana Ze yang terlentang dan Abian yang berbaring miring dengan menyanggahkan lengannya agar bisa melihat istrinya yang cantik itu. Kak Abian mau dengar cerita Ze tidak? Tanya Ze. Tidak, jawab Abian. Kak Abian. Ze serius, ucap Ze dengan kesal. Iya sayang, apa yang mau kamu ceritakan? Tanya Abian. Kak Abian, ini masalah Shira, ucap Ze. Abian mengkerutkan dahinya. Ada apa dengan Shira? Tumben sekali kamu mau membahas Shira. Tanya Abian heran. Siapa yang membahas Shira? Ze hanya mengatakan kalau Shira masuk rumah sakit, ucap Ze. Kenapa? Tanya Abian. Kak Abian, Ze, Kak Ashifa dan Kak Rafa saat berbelanja ke mall kita menemukan Ze yang pingsan di depan apotik dan ternyata Shira itu sedang membeli obat karena dirinya itu mengalami mual-mual. Dia membeli obat untuk kehamilannya dan makanya dia pingsan, jelas Ze. Jika kondisinya seperti itu, kenapa dia pergi ke apotik sendirian? Tanya Abian. Kalau melihat dari suasana yang terjadi, aku menduga-duga, jika Shira itu kurang diterima keluarga Dedi, ucap Shira. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu? Ya aku hanya menduga saja. Dan lagian Kak Ashifa juga terlihat menasehati Kak Dedi dan juga yang lainnya. Ya aku bingung lah, pokoknya aku hanya menduga saja, ucap Ze. Mungkin memang tidak mudah bagi keluarga Dedi menerima keadaan Shira, ucap Abian. Iya, Ze juga berpikiran seperti itu. Tetapi tetap masih bersyukur pada Allah. Karena semua ini terjadi pada Kak Abian. Ze tidak tahu bagaimana posisi Kak Dedi seperti Kak Abian, mungkin saja Ze tidak akan bisa berpikir, ucap Ze. Ya sudah, berarti Allah masih melindungi pernikahan kita dan kita jadikan semua ini pelajaran untuk memperkuat pernikahan kita nanti, ucap Abian. Iya Kak Abian, sahut Ze. Abian mencium kening Ze. Kita istirahat, ucap Abian. Ze menganggukkan kepalanya. Masih ada beberapa jam lagi menuju waktu pagi dan mereka harus beristirahat. Bersambung, sampai jumpa di video berikutnya.